Ini telurnya kode mas, telur Indonesia ya. Nani? Gua kira masakan ini masakan Eropa. Ternyata hello, welcome back to the Zona Cop Store. Masak apa kita hari ini? Oke, hari ini kita mau masak nasi goreng USA. USA itu saya kira awalnya itu United States of America, coy. Tapi ternyata ini masakan khusus dari Malaysia. Udang, sotong, sama ayam. Nah, jadi apa ya? Kita baru tahu ini ada masakan khas Malaysia yang namanya USA. Nanti inginnya kita mau kasihkan ke teman-teman yang lepak-lepak di sekitar sini. Jadi kita nanti mungkin masak banyak, ya kan? Yang jelas ini bukan masakan Amerika kan? Jadi kita coba cek resep dari nasi goreng USA. Let's go. Kita cari dulu resep hari ini nasi goreng USA, coy. Oke? Atau USA lah gampangnya, oke? Nah, kita dapat resep dari dapur Mami Adam. Ini kontennya. Kontennya. Ini akunnya. Oke, bisa dicek ya. Kita lihat. Oh, seperti ini, coy. Oh, pakai bawang putih. Cilik. Oh, pakai seasoning langsung. Oh, berarti seasoningnya dikasih di awal, coy. Pakai sayur-sayuran juga. Oh, ditambah telur, coy. Mantep sih ini. Duh, kok bikin masakan lagi? Loh, ada saus-sausan juga. Oh, pakai daging. Oh, berarti ini kayak ada sayurannya, coy. Ada bawang Holland, carrot sama sawi. Oh, ini versinya seperti kalau di Indonesia itu capcay, coy. Oh, seperti itu ya. Oke deh. Kita toppingnya cuma telur. Oh, seperti ini. Oke. Jadi habis ini kita langsung bikin nasi goreng USA asal Malaysia, coy. Oke. Dan kita nanti bagikan ke teman-teman yang lepak-lepak di sekitar sini. Let's try. Hari ini kita mau bikin request dari salah satu teman subscriber kita. Ini dia requestnya. Yap, kita bikin nasi goreng USA atau bisa disebut USA. Awal gua baca komen ini, gua sedikit bingung, cuy. Gua kira masakan ini dari Eropa. Kalian tahu sendiri kan singkatan dari USA? Yang paling bikin gua penasaran, kenapa nasi ini bisa dinamakan nasi goreng USA. Nah, untuk bikin masakan ini kita perlu siapkan dulu bahan-bahannya. Wortel, bawang bombay, pakcoy, dan daging ayam. Awalnya gue sempet scroll. Gue lihat platingnya bagus, vibes-nya cakep, warnanya juga elegan. Gue mikir awalnya, wah ini Eropa banget sih. Tapi ternyata ini salah satu masakan khas dari Malaysia. Masalah kedua pun muncul. Ini nasi goreng berkuah, cuy, yang gak ada di Indonesia. Coba kalian bayangin nasi goreng plus kuah sayur, sebuah hubungan yang bingung antara mau kering atau mau basah, cuy. Nah, di sini kita kisar cabai kering, cuy. Pastinya kalian hafal kan resep dari Malaysia penuh dengan rempah-rempahnya, cuy. Yang nggak mungkin bisa ditemukan dari masakan-masakan luar Malaysia. Buat teman-teman Malaysia, mohon jangan bully Randy, cuy. Sumpah, baru tahu Randy kalau makanan nasi goreng bisa dikasih sup. Cukup kalian geprek bawang putihnya
Dan jujur cuy, baru kali ini Randy ngerasain masakan nasi goreng yang ada kuah sayurnya cuy. Nah, untuk resep dan bahannya nanti kita tulis di deskripsi ya. Dan bahan dari masakan ini kita modifikasi sedikit ya cuy. Oke, di sini kita masukkan saus tiram, saus ikan, dan saus sambal. Dan jangan lupa cili besar tadi cuy. Lanjut kalian masukkan garam, kalian masukkan penyedap, dan kalian masukkan Ajinomoto. Nah, di sini kita masukkan 2 piring nasi cuy, atau 2 porsi lah. Dan selanjutnya kalian aduk hingga rata dan tambahkan 1 butir telur atau 2 deh biar lebih gurih. Nah, untuk urusan telur, kita telurnya pakai telur dari Indonesia bukan dari Malaysia cuy. Carinya susah cuy. Nah, kembali ke cerita tadi. Bahan-bahan yang kita modifikasi, misal nasi goreng USA, udang, sotong, dan ayam. Udangnya kagak, sotongnya kagak, cuma ayam cuy. Ya tahu kan ya, maninya cuy, mani yang susah di sini. Dan di sini ketika rasanya kita icipin sedikit, rasanya asli cuy, gurih banget. Nah, nggak bayangin kan nanti kalau ditambah sayur sup kuahnya. Lanjut kita di sini bikin sayur kuahnya. Masukkan bawang putih geprek, cili padi, dan cili besar. Dan di sini kita tumis sedikit cuy. Dan kalian bisa siapkan saus ikan, saus tiram, saus tomat, dan saus cili. Oke? Dan untuk takarannya kita tulis di deskripsi ya, jangan lupa cuy. Ada yang tahu nggak sih sejarah dari nasi goreng USA ini? Coba tulis di komen dong. Randy pengen tahu nih sejarah dari nasi goreng USA. Usah. Lanjut di sini kalian masukkan ayamnya cuy. Nah, berhubung kan nggak ada sotong sama udang, jadi ya harap maklum cuy. Jangan lupa masukkan air secukupnya dan di sini kacau-kacau rata cuy. Setelah kacau-kacau rata, kalian masukkan bawang Holland, kalian masukkan sawi, dan kalian masukkan juga carrot atau wortel kalau disebutnya di tempat kita cuy. Ini asli sih, kalau ditambahi sotong sama ditambahi udang pasti lebih mantep cuy. Nah, di sini kita tambahin sedikit seasoning ya, penyedap dan garam biar lebih nendang cuy. Nah, di sini gua sedikit cerita lagi ya cuy. Kemarin tuh ada yang spam di kolom komentar kita cuy. Nggak tahu sih tujuannya apa, tapi di situ Randy daripada gaduh di kolom komentar Randy, akhirnya kita hapus cuy. Yang jadi masalahnya ketika Randy mau hapus kolom komentar, ternyata beberapa kolom komentar request teman-teman Malaysia ikut terhapus cuy. Maafin ya buat teman-teman yang komentarnya kehapus. Semoga tidak ada hal yang serupa terjadi ke depannya. Dan masakannya udah jadi cuy, dan rasanya mantap betul. Baru kali ini Randy merasain masakan Malaysia, nasi goreng yang dipadukan dengan sayur berkuah cuy. Sabaran apa lagi guys yang bakal Randy buat? Kasih dong di kolom komentar. Dan jangan lupa kritik dan sarannya. Buat teman-teman Malaysia, Randy ucapkan terima kasih atas sabaran nasi goreng USA. Dan buat teman-teman Malaysia, jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga resep ini bermanfaat, minimal jadi berkah, maksimal jadi amal jariah. Oke cuy, hari ini kita mau bagikan masakan nasi goreng USA kita ke teman-teman yang lepak-lepak di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia ini teman-teman ini lepak-lepaknya di warung kopi cuy. Nggak tahu kalau di Malaysia seperti apa ya. Jadi kita langsung aja cobakan teman-teman untuk masakan Malaysia ini dari nasi goreng USA. Oke, kita langsung suruh teman-teman sikat ya. Nanti kita kasih pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman yang ngerasain masakan dari Malaysia. Oke. Berarti nasi gorengnya anak kuah ya. Ada kuah, makanya bedanya itu USA ku nasi goreng Malaysia kok enak kuah. Sebenarnya sama kayak capcay, hampir sama kayak capcay ya. Coba mas. Oke, itu kan ayami kan, jadi versi nasi itu nggak ada ikannya coy, cuma apa namanya, cuma sayur. Tapi kalau di sayur apa kuah ini ada ikan. Kayak capcay, hampir mirip kayak capcay. Yang sikat mas itu, silakan. Ini telurnya kode mas. Telur Indonesia. Pulang saya. Telurnya biasa ya, telur biasa. Coba mas ya. Silakan. Bismillah. Unik gak sih rasanya?
Unik ya. Hampir mirip kayak capcay tapi bukan capcay. Iya. Lek segone tok kayak aneh nggak ini deh. Gak Pedes. Hah? Pedes sih kayak Heeh. Dan soalnya lomboknya bukan lombok sing mentah, lombok kering sing digodok direbus dulu. Lombok Indo Malaysia iku ngono rata-rata. Cili nama nganune cili kering lek ngarane. tapi enak, Mas. Iku. Kayak wingi barang yang ngono, kok wedes mau wedok. Iya kan? Kurang piye ngopi sama ame kurang penak piye sih. Pernah gak sih sebelumnya makan masakan Malaysia sih seperti ini teman-teman? Belum. Baru ini. Asli pertama kali first impression apa sih dirasakan, Mas? Unik ya. Beda. Enggak kayak di Indonesia. Di Indonesia itu caos sih yang bikin ini rasanya itu terlalu apa sih menonjol kalau di Indonesia. Kalau di sini itu lebih ke bumbunya. Kalau di Malaysia lebih rasanya lebih gimana, ke creamy, pedes atau gimana kalau udah dicampur seto enggak? Lebih pedes, lebih pedes. Tapi pedesnya Mas gimana? Masih enak, Mas. Lebih pedes creamy ya, pedes creamy coy ya. Jadi masakan Malaysia itu creamy kalau di Indonesia, di teman-teman Indonesia. Kalau dibandingin sama makanan Indonesia gimana? Bedanya apa? Kalau misal nasi goreng Indonesia sama nasi goreng USA Malaysia? Bumbunya. Bumbunya lebih terasa dari masing-masing teman-teman ini. Mas Dani, opini nih pertama kali kayak enggak lo saya di luar pikiran loh, Mas. Nasi goreng out of the box. dicampur sama kayak di Indonesia capcay lah. Kalau di Indonesia seperti capcay, oke, tapi itu namanya di US itu kalau nggak salah sotong ayam sama apa gitu loh. Punya itu udang sotong sama ayam, cuma ini tak versi ayam aja karena kan ada beberapa teman-teman yang nggak suka udang, alergi dan lain-lain, makanya itu memang tak pending dulu udang sama ini. Tapi anehnya Mas ya enak. Masih bisa cocok ya, masih cocok ya, masih iya Mas, opini jujur Mas. Rempahnya sih, bumbu rempahnya jos kerasa banget, beda sama di Indonesia. Hampir sama Mas. Terus dari pedesnya masih bisa dinikmati. Kalau di Indonesia kan biasanya rasanya nggak kerasa, masih bisa masuk ya dari Indonesia ya. kayak masih tadi kan rasanya bikin kaget ya pedes itu jret ya. Oke, unik ya. Soalnya beberapa ada yang nggak doyan pedes loh. Gitu. Mas, Kalau saya sendiri unik Mas, unik. cuman pedesnya yang Kerasa, tapi enak kan pedesnya ya. Soalnya habis banyak juga kan. Masuk. Mas ya silakan Mas. Menurut Samen, Untuk pertama kali impresinya unik rasanya. unik. Oke, soal bumbu. Oke lah. Tak pernah ya ada jual di Indonesia sih seperti ini. Pak Topa mungkin nggak Pak Topa lebih ke pedes sih ya. Lebih kadang sampai apa sih sampai panas itu loh, kok panas itu loh. yang pedesnya kayak pedes rempah. Pedes rempah, betul. Oke, rate dari 1 sampai 10 Mas untuk masakan Malaysia ini apa? Berapa? 8. 8. Setengah? 8 setengah. 9. 8. 9 setengah. 9. Coy, masakan Malaysia di Liga Indonesia 9,5 dari Mas, 8 dari Mas. Oke, buat teman-teman Malaysia jangan lupa like, comment, subscribe. Dari teman-teman Indonesia, salam untuk teman-teman Malaysia. See you.